Halo. Perkenalkan, nama saya Suyani. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Saya Trirathaningsih berperan sebagai coach. Dan saya Nur Hasim akan berperan sebagai coach. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Yani. Wah, bagaimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya sehat. Bagaimana kabar Bu Yani? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Wah, Bu Nani lagi ada acara apa ini? Oh, hari ini saya akan praktek coaching. Saya akan belajar menyusun pertanyaan yang berbobot. Wah, seperti janji kita kemarin, katanya Bu Nani akan melakukan coaching dengan temannya, Pak Hasim, ya? Iya betul Oh, Bu. iya. Nah, Bu Nani akan menjadi sebagai seorang coach dan Ya. Pak Hasim akan menjadi seorang coach. Nah, tujuan saya ke sini, saya akan mengamati dan saya juga akan mengobservasi kegiatan coachingnya Bu Nani yang akan dilakukan nanti. Kiranya nanti pada saat coaching Bu Nani itu gambarannya akan seperti apa? Oh iya. Gambarannya nanti saya ingin membantu coach saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi, Bu. Oh iya, oke. Nah, kira-kira pada saat Bu Nani nanti coaching, nanti kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nani? Oh iya. Memang tidak mudah ya Bu untuk mencari solusi, tapi dari permasalahan tersebut nanti saya insya Allah akan mengembangkan dari 3 kompetensi coaching yang ada, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, kehadiran atau present, agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya ya. Dari 3 kompetensi tadi, yang pertama tadi mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif dan present. Kira-kira dari 3 itu Bu Nani itu akan lebih spesifik ke yang mana yang akan dikembangkan? Insya Allah nanti saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif, Bu. Oke, kira-kira nanti saat coaching akan dinyatakan berhasil jika mencapai indikator yang bagaimana? Jika nanti coaching tersebut ya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, Bu. Oke, kira-kira berarti setelah ini sudah langsung bisa dilakukan coaching ya Bu ya? Insya Allah Oh, iya, siap, Bu. Oke, silakan nanti Bu Nani sama Pak Hasim melakukan coaching dan saya akan mengamati, saya akan mengobservasi kegiatan-kegiatan coaching yang akan Bu Nani lakukan. Kira-kira nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Oke, tetap semangat ya Bu Nani ya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan sampai ketemu nanti. Assalamualaikum Pak Hasim, Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Nani. Bu Nani sehat? Alhamdulillah Bu Yani, Pak Hasim juga sehat. Alhamdulillah Bu. Saya dengar kemarin antara Bu Nani dan Pak Hasim akan melakukan coaching. Iya betul Bu. Kalau boleh tahu itu permasalahannya datang dari saya, dari Bu Nani. Iya betul. Oh ya, silahkan langsung saja. Di sini saya sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Hasim dan juga Bu Nani. Silahkan bisa dimulai. Pak Hasim, sesuai dengan kesepakatan kita kan kemarin sudah janjian ya Iya, Pak betul, Hasim. betul, Kalau ya, hari Bu. ini saya mau sedikit atau banyak ya mau Iya, curhat. iya, Kira-kira Bu. kalau sedikit agak banyak, Pak Hasim keberatan atau Wah, tidak? banyak pun saya lebih senang Bu mendengarkan Oh, iya. apa yang disampaikan oleh Bu Nani dengan senang hati. Iya. Bu Nani tentunya Bu Nani akan menyampaikan apa yang jadi permasalahannya Bu Nani.
silakan Bu Nani sampaikan di sini. Nanti saya akan mendengarkan secara aktif Bu Nani, mendengarkan Bu Nani apa yang di permasalahan Bu Nani. Saya dengan rasa senang akan mendengarkan apa yang ceritakan Bu Nani. Silakan langsung aja Bu Nani, monggo. Terima kasih sekali Pak Hasim yang sudah bersedia dan dengan senang hati menerima kedatangan saya untuk menyampaikan permasalahan yang ada pada diri saya selaku seorang pendidik atau guru. Di sini saya akan menyampaikan masalah saya Pak Iya Hasim, Bu. masalah yang terjadi di kelas saya. Oh iya, di kelas. Oh, saya rasa Bu Nani di kelas berapa Bu Nani? Saya mengajar di kelas 6 Pak. Oh, di kelas 6. Oh iya. Wah, kelas 6 itu tentunya siswanya sudah berbeda ya Bu dengan kelas bawahnya tentunya, dengan berbagai permasalahan. Nah, tentunya Bu Nani menghadapi itu. Bu Nani, kita hari ini kan ada coaching ini Bu Nani. Iya Pak. Rencana Bu Nani itu dalam pertemuan ini apa sih sebetulnya? Saya di sini mau mencurahkan keluh kesah saya atau apa ya Pak, masalah saya sebagai guru kelas 6. Di kelas 6 itu ada seorang murid yang belum bisa membaca dan menulis begitu Pak. Oh, iya. Tentunya murid tersebut kan akan menjadi suatu masalah bagi saya sebagai seorang guru tentunya Pak, karena di kelas 6 kan itu terus terang ya mengejar materi karena akan berhubungan dengan ujian. Karena kelas 6 kan waktunya lebih cepat terasa seperti diburu waktu ya Pak, sedangkan anak tersebut belum bisa atau ya baru tahu huruf saja Pak, belum bisa merangkai atau membaca kalimat Pak gitu. Jadi kan saya merasa ini suatu tantangan sendiri buat saya selaku guru kelas 6, karena selama ini saya sudah beberapa tahun, malah sudah lama menjadi guru kelas 6, baru kali ini menghadapi siswa yang belum bisa membaca dan menulis begitu Pak. Memang luar biasa kalian yang guru kelas 6 ini Bu. Bu Nani ini di dalam coaching ini itu tujuannya kalau dari Bu Nani sendiri apa Bu? Saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Mungkin dengan berbicara dengan Pak Hasim nanti saya barangkali nanti akan mendapatkan solusi itu Pak. Oh iya Bu. Tadi berarti masalahnya Bu Nani kelas 6 itu ada siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Sudah tahu huruf tapi belum bisa merangkai dengan baik kata-kata itu Pak. Oh iya, berarti memang jadi beban tersendiri buat Bu Nani ya, apalagi di kelas 6 ini. Betul sekali. Nah, jadi perlu penanganan itu ya Bu Nani ya. Terus dari kesempatan dari Bu Nani tadi yang dimiliki sekarang, Bu Nani itu kalau sekarang itu berada pada skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu Bu Nani sendiri berada pada skala berapa? Saya merasa saya masih di skala 5 Pak. Skala 5, oh iya. Berada pada skala 5 ya Bu tentunya ya. Iya betul Pak. Dari skala tersebut Bu Nani tentunya mempunyai kekuatan Bu. Kekuatan yang timbul dari Bu Nani sendiri untuk mencapai tujuan apa yang diharapkan oleh Bu Nani di situ. Tujuannya atau harapan saya pada anak didik saya tersebut tidak muluk-muluk Pak. Tujuannya hanya bisa anak tersebut bisa membaca walaupun hanya beberapa suku kata gitu Pak, atau menulis dikte ya. Jadi seperti ibaratnya seperti kelas 1 anak tersebut ya Pak. Jadi saya harus ekstra dalam memberi pelajaran di luar jam pelajaran. Tentunya kalau pada saat jam pelajaran tentu akan menyita waktu saya sebagai guru kelas 6 yang harus mengejar materi, harus mengajari anak itu membaca atau menulis. Makanya saya sudah melaksanakan ya anak itu supaya saya beri pelajaran membaca dan menulis di luar jam pelajaran begitu Pak.
Iya, ya luar biasa sekali memang apa ya di kekuatannya dari timbul dari Bu Nani sendiri. Tentunya dari kekuatan yang dimiliki oleh Bu Nani itu tentunya ada hambatan Bu. Pasti semua agak berjalan begitu mulus Bu. Pastinya akan timbul hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan itu. Kira-kira dari Bu Nani sendiri itu adakah hambatan atau gangguan yang ada di situ Bu? Tentu saja Pak, setiap suatu proses Iya. untuk menuju suatu kebaikan akan ada hambatannya ya. Begitu juga dengan yang terjadi dengan saya pada anak didik tersebut kan terhambat ya pada proses pembelajarannya. Jadi saya berikan pelajaran tersendiri setelah anak yang lain sudah pulang sekolah walaupun hanya setengah jam begitu atau 45 menit, kemudian anak tersebut harus saya beri motivasi supaya lebih apa ya Pak, supaya termotivasi lagi untuk belajar begitu Pak. Betul, ya. Berarti hambatan atau gangguan itu jelas dari Bu Nani sendiri jelas ada ya Bu. Iya. Bu Nani juga sudah menyiapkan solusi untuk melewati hambatan atau mengatasi hambatan itu tadi. Iya. Solusinya dari Bu Nani tadi? Saya berencana untuk melaksanakan begini Pak, tentunya dalam suatu tim ya, satu Iya, betul. sekolah ya, Iya. kan ada guru, ada kepala sekolah. Iya. Saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Tentunya dengan meminta meminta pendapat atau meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah Iya. bagaimana supaya anak tersebut dalam pembelajaran setelah selesai nanti diadakan bimbingan tersendiri untuk membaca dan menulis. Berarti itu ada solusi yang ditampilkan oleh Bu Nani sendiri. Mengenai rencana aksi Bu, rencana Bu Nani itu dalam mencapai tujuan itu tadi sudah. Tadi dalam mencapai tujuan tersebut Iya. tentunya mendapat dukungan yang luar biasa baik oleh kepala sekolah Iya. maupun oleh rekan sejawat. Jadi tidak hanya saya yang jadi ada rekan guru lain juga karena Betul. setelah selesai pelajaran kan anak tersebut belajar menulis dan membaca. Tentunya juga berkolaborasi dengan rekan yang lain Pak. Oh, iya, Gitu. iya, luar Jadi biasa. solusinya Iya. ya seperti itu Pak. Luar biasa memang apa yang jadi rencana Bu Nani. Mengenai rencana tadi Bu, tentunya Bu Nani itu mempunyai ukuran keberhasilan sendiri. Setiap orang kan pasti mempunyai ukuran atau indikator keberhasilannya itu bagaimana. Bu Nani dalam strategi ini, ukuran dari Bu Nani sendiri untuk mencapai keberhasilan itu ukurannya dalam itu apa Bu? Ukuran tadi kan di awal saya masih di 5, sebetulnya prosesnya saya ingin mencapai 7 atau lebih. Tentunya dalam mengukur keberhasilan itu saya harus banyak melakukan kegiatan yang mendukung siswa tersebut supaya bisa membaca dan menulis dengan lancar dengan dukungan rekan sejawat dan kepala sekolah Pak. Oh betul ya, baik. Bu Nani, ini yang terakhir mengenai tanggung jawab tentang komitmen ini Bu Nani. Tentunya Bu Nani dalam rencana aksinya kan mempunyai komitmen yang harus Bu Nani pegang teguh di situ. Kira-kira komitmen apa Bu Nani di situ? Komitmennya supaya kegiatan yang tadi ya membantu siswa tersebut untuk bisa membaca dan menulis tetap berjalan ya, supaya anak tersebut nantinya pada waktu sudah bisa melampaui kelas 6 ini sudah bisa lancar membaca dan menulis sehingga di jenjang selanjutnya itu sudah bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik lagi Pak gitu. Oh, iya. Berarti itu menjadi suatu komitmen atau harapan dari Bu Nani sendiri ya, tentunya untuk mencapai apa yang diharapkan Bu Nani. Iya betul. Iya. Wah, luar biasa Bu Nani ini, permasalahan disampaikan menginspirasi bagi saya juga sebagai pendidik juga tentunya. Bu Nani, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bu Nani dapat mencapai tujuan. Apa yang menjadi permasalahan Bu Nani akan dapat Bu Nani pecahkan
Bu Nani dapat menemukan solusinya tadi sudah ditemukan Ibu Nani sendiri. Ternyata Bu Nani sudah bercerita dengan begitu panjang lebar, dengan suasana yang santai dan bisa lepas. Ternyata ceritanya ternyata bisa begitu memunculkan solusi. Iya Bu Nani. Ini semua tentu berkat Coach Pak Hasim yang bisa mencairkan suasana Wah, sehingga luar biasa. saya bisa menemukan solusi. Iya, Terima kasih ya Pak memang- Hasim sudah memang. membantu saya sehingga saya lebih plong lagi perasaan saya, Iya. lebih semangat lagi untuk anak tersebut supaya lebih baik lagi Pak. Betul, Bu Nani. Saya rasa cukup Bu Nani ini untuk coachingnya. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan untuk kebaikan bersama. Yes. Terima kasih. Berjalan. Wah, percakapan yang asik, ini suatu coaching yang luar biasa. Iya, Bu. Selamat Pak Hasim ya. Terima kasih. Saya sebagai pengamat di sini, saya mengamati tadi coaching yang telah dilakukan oleh Pak Hasim dan juga Bu Nani. Saya mengamati bahwa antara coach dan coachingnya itu sudah berjalan dengan lancar. Pak Hasim sudah, antara Pak Hasim dengan Bu Nani itu sudah terjalin kemitraan yang baik. Pak Hasim sebagai coach sudah sesuai, sudah melakukan alur yang sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah menyampaikan tujuan umumnya. Pak Hasim juga sudah melakukan identifikasi, yaitu dengan melakukan penggalian pemetaan situasi yang dibicarakannya tadi, dan juga Pak Hasim sudah menghubungkan dengan fakta yang ada, dan juga Pak Hasim sudah melakukan rencana, sudah bertanya apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach tadi, yaitu diantaranya itu mengambil ide atau alternatif solusi juga untuk rencana yang akan dilakukan, dan juga sudah menggunakan alur kita tanggung jawab, yaitu dengan membuat komitmen atas hasil yang telah dicapai untuk langkah selanjutnya. Dan juga Pak Hasim sudah melakukan kompetensi inti coaching, yaitu diantaranya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sehingga bisa memancing dari coaching itu untuk bisa menemukan solusi untuk bisa menyelesaikan apa yang sedang jadi permasalahannya. Dan Pak Hasim juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tadi. Dan dari saya sebagai pengamat, semoga bisa dari coaching tadi, semoga ada manfaatnya, dan Pak Hasim juga bisa menularkan atau diseminasi atau apa itu istilahnya, Pak Hasim bisa menularkan ke rekan-rekan guru lain, sehingga setiap ada permasalahan yang ada di sekolah ataupun di mana bisa terselesaikan, dan antara si coach atau yang sedang ada masalah bisa menemukan masalahnya dengan bantuan juga si coachnya yang coachnya hebat, sehingga bisa menemukan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan. Seperti itu Pak Hasim dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari coachnya? Oh iya Bu, Iya. terima kasih Bu tadi Bu Suyani di sini sudah mengamati, tentunya memberikan masukan buat saya sebagai coach dan Bu Nani sebagai coach. Tentunya dalam kegiatan coaching tadi masih banyak kekurangan Bu, yakni tentunya belum begitu, yang jelas belum sempurna sesuai dengan alur kita, tapi kita berusaha untuk menuju ke situ. Tadi dari coaching yang saya laksanakan dengan Bu Nani, sebetulnya saya di sini masih sangat kurang Bu, tapi saya di sini berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif Bu. Dari apa yang disampaikan Bu Nani dari awal sampai akhir tentang permasalahannya yang saya rasa ya agak rumit juga, terus beban juga bagi apalagi Bu Nani sebagai guru kelas 6. Ternyata dengan apa yang disampaikan Bu Nani tadi, Bu Nani itu menceritakan dengan begitu antusiasnya Bu, sehingga Bu Nani sendiri dengan menceritakan, menyampaikan kepada saya, tentunya Bu Nani itu secara otomatis malah beliaunya bisa menemukan solusi Bu, apa yang dipermasalahnya itu sendiri. Jadi malah mungkin Bu Nani juga merasa lepas juga dalam
menyampaikan kepada saya, merasa santai dan mencair suasananya, sehingga Bu Nani timbul dengan sendirinya Oh, apa iya, yang iya, jadi iya. apa sih saya Ya, harus betul, saya betul. lakukan Iya, gitu. tadi mengamati. Ya, ya kiranya dari apa yang saya amati tadi, saya justru banyak mengambil pelajaran dari kegiatan coaching tadi, dan ini tentunya sangat bermanfaat untuk saya juga. Kiranya dari saya sebagai pengamat saya cukup, dan saya siap jika suatu saat saya dipanggil lagi, karena juga saya banyak belajar. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan atau Sama-sama. kekeliruan. Saya cukupkan, sampai jumpa di lain waktu ya Pak Iya, Hasim Bu. ya. Ya, Semoga sehat terima selalu. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.